sekalian, pada video kali ini PJP Ginting Channel membahas tentang pemilihan presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara. Setiap orang lahir akan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin diri sendiri, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi, bangsa, negara, dan nasional. Proses menjadi pemimpin membutuhkan waktu lama dengan berbagai dinamika yang terjadi di sekitarnya. Setiap bangsa memiliki adagium tentang pemimpin. Bangsa Cina menyatakan pemimpin bagaikan angin yang dipimpin bagaikan rerumputan. Bangsa Jepang mengatakan pemimpin bagaikan samurai dengan pedangnya, sedangkan rakyat bagaikan orang tanpa pedang. Jawa menyatakan pemimpin bagaikan matahari, bagaikan bulan, bagaikan samudra, bagaikan awan, bagaikan angin, bagaikan tanah. Hakikatnya, pemimpin memiliki sifat, karakter, wawasan yang sama tetapi berbeda derajat, berbeda kualitas, dan berbeda kuantitas. Pemimpin di semua tingkatan memiliki sifat, karakter, dan wawasan yang sama, yang berbeda derajat dan kualitas dan kuantitasnya. Secara umum, pemimpin memiliki sifat dan karakter, serta pengetahuan dan wawasan, antara lain jujur, adil, dipercaya, berani, tegas, di mana nilai-nilai ini diinternalisasikan secara pribadi. Pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, dan perhatian. Sifat dan karakter pemimpin di kemudian hari sangat penting untuk menunjukkan integritasnya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Sedangkan pengetahuan dan wawasan di hari kemudian diperlukan dalam memimpin organisasi, baik organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi bisnis perusahaan, organisasi kepolisian, organisasi ketentaraan, dan terutama organisasi negara. Untuk mencapai jenjang pemimpin dari satu organisasi memerlukan perjuangan, kerja keras dalam penguasaan seluk-beluk organisasi. Pengetahuan dan wawasan luas sangat membantu dalam pengelolaan organisasi, harus dimiliki. Dengan kata lain, pemimpin harus menguasai semua aspek manajerial organisasi. Untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, atau pemimpin nasional, yang disebut presiden di Indonesia, melalui proses rekrutmen, seleksi, pengajuan, pemilihan umum, dan penetapan, di mana proses rekrutmen, seleksi, dan pengajuan dilakukan oleh organisasi partai politik yang ditetapkan oleh undang-undang dan oleh oligarki yang tidak ditetapkan oleh undang-undang. Saudara, sampai batas ini rakyat tidak memiliki peran dalam pengajuan calon presiden.
sepenuhnya ada pada partai politik dan oligarki. Akibatnya, pengajuan hanya terbatas pada beberapa orang saja sesuai dengan keinginan partai politik dan oligarki. Rakyat berperan di dalam pemilihan umum terhadap orang-orang yang diajukan oleh partai politik dan oligarki. Rakyat dalam tanda kutip dipaksa untuk memilih orang-orang yang terbatas atau tertentu saja. Rakyat yang memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang baik dapat menyelidiki rekam jejak dari orang-orang terbatas tersebut untuk dipilihnya. Sedangkan rakyat dengan keterbatasan pengetahuan dan wawasan biasanya akan dimobilisasi oleh organisasi-organisasi atau partai-partai politik untuk memilih salah satu dari orang yang akan dipilih tersebut. Dalam kegiatan mobilisasi ini sering terjadi praktek-praktek transaksional antara partai-partai politik dan rakyat pemilih. Praktek-praktek transaksional tidak dibenarkan oleh undang-undang, namun partai-partai politik tidak mengindahkannya untuk memperoleh dukungan para pemilih. Rakyat, para pemilih, dengan sukacita menerima imbalan langsung dari partai politik dan tidak peduli terhadap siapapun yang mereka pilih. Kenyataan ini sebagai salah satu indikasi yang membuat pemilu presiden kurang berkualitas, karena rakyat memilih bukan atas kesadaran, melainkan atas dasar transaksional. Presiden yang terpilih seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun demikian, presiden terpilih dan ditetapkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di kemudian hari dapat membuktikan apakah dirinya sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan rakyat. Mengacu pada proses pemilihan presiden di masa reformasi, presiden terpilih dan ditetapkan terbukti ada yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, namun ada juga yang sesuai dengan harapan rakyat. Presiden terpilih dan ditetapkan tidak sesuai dengan harapan rakyat dalam masa jabatannya, tidak mampu membuktikan diri untuk membawa kesejahteraan dan kemajuan kepada bangsa Indonesia. Justru dalam masa jabatannya, banyak proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBN dan APBD tidak terlaksana dan tidak terselesaikan, yang mengakibatkan negara dirugikan dalam jumlah sangat besar. Banyak bermunculan para koruptor yang merugikan keuangan negara sangat besar. Banyak pula bermunculan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan yang merusak keutuhan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkembang pula organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan yang mempraktekkan radikalisme dan terorisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak rakyat hidup dalam keprihatinan, kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian masa depan. Presiden dan jajarannya hanya mementingkan dan memperkaya diri dan kelompoknya masing-masing. Presiden beserta jajarannya mempraktekkan hidup mewah di tengah-tengah kesengsaraan rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, presiden gagal untuk membuktikan dirinya dan jabatannya
untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Saudara sekalian, presiden terpilih dan ditetapkan ada yang sesuai dengan harapan rakyat. Presiden yang sesuai dengan harapan rakyat taat dan tunduk pada Pancasila sebagai dasar negara dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar negara. Presiden dan jajarannya dalam menjalankan program dan proyek-proyek pembangunan selalu berorientasi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Presiden beserta jajarannya menetapkan kebijakan-kebijakan yang selalu pro rakyat. Presiden dan jajarannya selalu berupaya membangun partisipasi rakyat agar bersama dengan pemerintah dan swasta mewujudkan program-program kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Presiden beserta jajarannya berkemampuan untuk melakukan kerjasama dengan parlemen untuk melahirkan perundang-undangan yang mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro rakyat. Presiden dan jajarannya berkemampuan untuk bersatu padu dengan kekuatan partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam mendesain negara Indonesia maju dan sejahtera. Presiden bersama dengan pihak lembaga peradilan untuk melakukan penegakan hukum secara profesional untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Presiden berkemampuan untuk menggerakkan organisasi kepolisian dan penegakan dan perlindungan hukum kepada rakyat. Presiden juga sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia berkemampuan untuk menggerakkan terciptanya kepastian pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah negara dan perlindungan terhadap seluruh rakyat. Presiden beserta jajarannya berkemampuan untuk menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia melaksanakan tugas pekerjaannya dengan tenang dan berkepastian. Presiden membangun proyek-proyek infrastruktur di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memudahkan mobilitas kegiatan ekonomi dan relasi masyarakat. Presiden untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, baik melalui skema-skema bantuan program dan bantuan tunai langsung kepada rakyat. Presiden dengan berbagai kebijakan yang ditempuh mampu meningkatkan ekspor dan raca perdagangan yang menguntungkan Indonesia. Presiden dan jajarannya bertindak tegas terhadap para koruptor melalui kepolisian, kejaksaan, dan KPK, sehingga mampu menekan indeks korupsi di Indonesia. Presiden mampu untuk menghitung ulang dan meningkatkan aset-aset negara dengan nilai yang sangat signifikan. Presiden dengan jajarannya mampu mengembalikan atau merampas kembali aset-aset kejahatan ekonomi yang dilakukan di masa lalu. Presiden beserta jajarannya juga mampu membuka jalan pengembalian keuangan negara yang disimpan di luar negeri dari hasil-hasil kejahatan. Presiden beserta jajarannya mempraktekkan hidup sederhana atas kesadaran bahwa rakyat Indonesia masih ada yang miskin. Presiden menjauhkan diri dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Presiden dengan jajarannya selalu berupaya tidak berjarak dengan rakyat sehingga mengetahui dan memahami denyut kehidupan rakyat. Saudara sekalian, pada tahun 2024
adalah saat di mana rakyat kembali diperhadapkan dengan pemilihan umum presiden. Pertanyaan besar untuk seluruh rakyat Indonesia tentang siapa yang akan menjadi presiden Indonesia berikutnya. Rakyat Indonesia secara umum kecerdasannya sudah meningkat. Salah satunya ditandai dengan penggunaan gadget dan smartphone yang jumlahnya sudah mencapai kisaran 140 juta. Dengan demikian, rakyat pemilih pada tahun 2024 telah dapat menyelidiki siapakah presiden yang paling tepat untuk dipilih. Dengan kemampuan menggunakan gadget dan smartphone, rakyat telah mampu mengetahui dan menganalisa pribadi calon presiden yang akan dipilihnya dan mampu untuk menghindarkan diri dari praktek-praktek transaksional yang dilancarkan oleh partai-partai politik dan oligarki melalui gerakan mobilisasi. Rakyat yang meningkat kecerdasannya berkemampuan untuk memilih presidennya berdasarkan contoh-contoh presiden yang telah melaksanakan tugas-tugas presiden. Rakyat sudah mengetahui sifat, karakter, dan pelaksanaan tugas-tugas presiden di masa lalu. Rakyat sudah mengetahui kriteria dan karakter presiden yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan kriteria presiden yang sesuai dengan harapan rakyat. Presiden akan datang. Yang dipilih rakyat tentu saja yang diharapkan mampu meneruskan dan meningkatkan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan di masa depan. Seperti kita ketahui, kesinambungan pembangunan, kemakmuran dan kemajuan hanya memungkinkan dilakukan oleh presiden terpilih yang memiliki kriteria, sifat dan karakter serta wawasan yang luas tentang bangsa dan negara Indonesia. Saudara sekalian, opini kebangsaan yang dapat dikemukakan merespon hal-hal di atas ialah supaya partai-partai politik dan oligarki benar-benar secara selektif menetapkan calon presiden dengan sifat karakter dan wawasan yang luas tentang Indonesia menuju kemajuan di masa depan. Partai politik dan oligarki agar mendidik kesadaran rakyat untuk memilih presidennya, sekaligus menghilangkan praktek-praktek mobilisasi transaksional untuk memperoleh dukungan rakyat pemilih. Rakyat pemilih yang semakin cerdas sebelum menjatuhkan pilihan terhadap calon presiden sebaiknya melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan sifat, karakter, dan wawasan dari calon presiden tersebut. Rakyat pemilih yang semakin cerdas penting untuk menolak adanya praktek-praktek mobilisasi transaksional. Dengan demikian, pemilihan presiden tahun 2024 dapat diharapkan presiden terpilih adalah warga negara Indonesia yang sesuai dengan harapan rakyat, yaitu presiden sebagai pemimpin bangsa, presiden sebagai pemimpin negara, sekaligus presiden sebagai pemimpin nasional. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik pemilihan presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe
like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.